Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari kemarin kita telah menjelaskan tentang apa tujuan kita menikah, motif kita menikah itu apa, sudah kita jelaskan pada video sebelumnya. Pada kesempatan kita kali ini, kita masih menggunakan kitab Fathul Izar, susunan dari Gus Abdullah Fauzi. Karena itu, pada halaman 5 dijelaskan tentang ada waktu-waktu di mana kita melakukan hubungan seksual atau menjima istri kita atau beribadah yang enak. Nah, karena itulah, kenapa kok enak? Ya enak, karena sesuai dengan hasrat manusiawi, keinginan manusiawi, tetapi itu bagian dari ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi syaratnya adalah bahwa tidak sembarangan. Ada tata caranya, ada malam-malamnya. Kita pilih malam yang bagus, kita pilih malam yang tepat, agar kalau misalnya pada malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan hasil dari ibadah kita dengan istri kita itu menghasilkan anak, lalu Allah mentakdirkan anak, maka anaknya menjadi bagus. Karena itu ada hari-hari tertentu yang dikatakan oleh ahlul ilmi. Di sini dijelaskan qala ahlul ilmi. Karena menurut ahli ilmu, maka tentu barangkali ada yang tepat, ada yang tidak tepat, ada yang telah diuji coba, ada yang diuji coba berhasil, ada yang diuji coba belum berhasil. Tetapi barangkali pendapat ahli ilmu ini bisa kita praktekkan dan itu tidak ada salahnya. Kita uji, kita coba, barangkali Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketepatan kepada apa yang dikatakan oleh ahli ilmu ini. Karena ini belum menjadi sebuah kepastian, tapi bagus juga kalau misalnya kita coba. Wahai sahabatku, apa yang dikatakan? Lakin qala ahlul ilmi, berkata ahli ilmu, man jama'a zaujatahu fi lailatil jumu'ati yasirul waladu hafidun fi kitabillahi ta'ala. Kalau misalnya seseorang menjima, menghuhuhihi istrinya, melakukan hubungan ibadah dengan istrinya di malam hari, dan malamnya itu adalah malam Jumat, kalau misalnya Allah mentakdirkan dia jadi anak, maka anaknya yasirul waladu hafidun fi kitabillah. Anaknya hafal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, hafal Al-Quran malam Jumat. Bagus kan sahabatku? Malam Jumat. Lalu kalau misalnya malam Sabtu seperti apa? Kalau misalnya kita menjima istri kita malam Sabtu, waman jama'a fi lailatis sabti yakunul waladu majnunan. Kalau malam Sabtu kita melakukan hubungan suami istri malam Sabtu, ibadah di malam Sabtu, apa kata ahlul ilmi dalam kitab Fathul Izar? Yakunul waladu majnunan, anaknya gila. Berarti malam Sabtu tidak direkomendasi. Malam Sabtu tidak direkomendasi, wahai sahabat. Tapi sudah ngempet, bagaimana ini? Ya ditahan. Gitu. Kemudian bagaimana kalau malam Minggu? Man jama'a fi lailatil ahadi yakunul waladu sariqon limilki ghairihi au zaliman. Kalau malam Ahad, ini katanya malam Ahad, malam yang panjang. Justru banyak orang mencari malam Ahad. Nah, ini malam Minggu, orang Indonesia menyebutnya malam Minggu. Gimana ini? Malam Minggu, malam yang panjang, malam yang asik. Tapi ternyata tidak direkomendasi. Yakunul waladu majnunan au zaliman. Anaknya jadi gila. Atau kalau jadi anak, anaknya zalim. Berarti malam Minggu tidak direkomendasi. Malam Ahad tidak direkomendasi, wahai sahabatku. Pengantin baru, tahan. Jangan malam Ahad. Kemudian waman jama'a fi lailatil isnaini yakunul waladu faqiran au miskinan. Jadi kalau auradian li amrillahi wa qadaihi. Jadi kalau misalnya malam Senin itu juga kayaknya tidak direkomendasi. Malam Sabtu tidak direkomendasi. Malam Ahad tidak direkomendasi. Malam Senin juga tidak direkomendasi. Kenapa kalau malam Senin? Kalau malam Senin yakunul waladu faqiran, anaknya miskin. Fakir, auradian li amrillahi, atau dia ridho dengan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan perkaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan takdirnya Allah Ta'ala. Jadi kalau miskin dia ridho. Tapi jangan juga mengatakan kepada teman kita, kamu kok miskin terus, jangan-jangan jadinya malam Senin ini. Nggak boleh juga, sahabatku. Nanti kalau ada teman kita kok miskin, ngapa-ngapain minta dibosin, ngapa-ngapain minta dibayarin, kayaknya kamu ini jadinya malam Senin. Nggak boleh juga ngomong begitu. Belum tentu.
Ya, gitu. Itu kalau malam Senin. Berarti malam Sabtu tidak direkomendasi, malam Ahad tidak direkomendasi, malam Senin tidak direkomendasi. Sekarang tinggal berapa hari? Coba, berarti malam Selasa berarti. Waman jama'a fi lailatis tsulasa, kalau dia menjima istrinya malam Selasa, yakunul waladu barron lil walidaini, maka anaknya berbakti kepada kedua orang tuanya. Berarti direkomendasi. Malam Selasa direkomendasi, malam Jumat direkomendasi, malam Selasa direkomendasi, karena baron lil walidaini, berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau Allah mentakdirkan dari ibadah malam Selasa tadi itu dengan istri kita itu jadi anak, Allah mentakdirkan anak. Kalau malam Rabu bagaimana? Kalau malam Rabu, waman jama'a fi lailatil arbi'i yakunul waladu katsirul aqli au katsirul ilmi au katsirus syukri. Kalau malam Rabu Allah mentakdirkan jadi anak, maka anaknya adalah banyak akalnya, cerdas, banyak bisa menyelesaikan banyak masalah. Katsirul ilmi, ilmunya banyak, banyak akalnya, banyak ilmunya. Au katsirus syukri, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus juga, berarti direkomendasi malam Rabu, malam Jumat, malam Selasa, malam Rabu direkomendasi. Sekarang malam Kamis, bagaimana kalau malam Khamis? Waman jama'a fi lailatul khamisi yakunul waladu mukhlishon fi qalbihi. Kalau malam Khamis, anaknya itu ikhlas, mukhlishon, berikhlas fi qalbihi, dalam hatinya, hatinya ikhlas. Hatinya ikhlas dalam hatinya. Bagus juga, malam Kamis bagus. Anaknya ikhlas, mukhlis. Masya Allah. Berarti malam Selasa direkomendasi, malam Rabu direkomendasi, malam Kamis direkomendasi. Yang tidak direkomendasi berarti malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin tidak direkomendasi. Waman jama'a fi lailatul aidi, malam-malam hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, melakukan hubungan suami istri lalu jadi anak, yakunul waladu dza sitti asabi'ah, memiliki 6 jari. 6 jari. 1 2 3 4 5 6. Ada 6 jari. Berarti tidak direkomendasi. Tapi boleh juga, boleh Pak melaksanakan hubungan suami istri di malam Idul Fitri, Idul Adha, boleh. Tapi menurut ahlul ilmi tidak direkomendasi. Kemudian waman jama'a zaujatahu ma'at takallumi, melakukan hubungan suami istri sambil ngobrol-ngobrol, sambil cerita-cerita. Yakunul waladu abkama, maka anaknya jadi bisu. Jadi bisu, wahai sahabatku, bisu. Waman jama'a fi zulmatin, kalau dia melakukan hubungan suami istri dalam gelap, lampunya dimatikan, tidak terang, gelap. Wah, ini biar tidak ketahuan orang ini. Gelap, nanti ada orang yang ngintip ini. Fi dzulmatin yakunul waladu sahiron, anaknya jadi tukang sihir, jadi penyihir. Wah, gak bagus juga, berarti tidak direkomendasi juga. Lalu waman jama'a ma'as siroji, kalau dia melakukan hubungan suami istri terang, ada lampunya, padang. Orang Jawa mengatakan yakunul waladu hasanas surah, anaknya jadi ganteng, jadi cantik. Kalau di yang terang itu ada siroj, ada lampunya. Waman jama'a ra'iyan auratal mar'ah yakunul waladu a'ma au a'mal qalb. Jadi kalau menjima istrinya dengan melihat auratnya perempuan, yakunul waladu a'ma, anaknya jadi buta, au a'mal qalbi, atau buta hatinya. Jadi sebenarnya kalau mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat aurat pasangan, itu berarti di bawah selimut, ada pakai sarung yang besar di bawah selimut dan tidak saling melihat aurat, itu yang bagus. Tapi kalau melihat bagaimana? Kalau melihat sebenarnya juga tidak dosa juga, karena itu sudah suami istri. Tapi ini ada etikanya, etika yang bagus begini. Ini adalah kata-kata dari ahlul ilmi. Ini beberapa hal yang bisa kita rekomendasi malamnya, wahai sahabatku, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, sebaiknya jangan. Tapi kalau ngempet ya nggak apa-apa. Ini kata-kata ahlul ilmi.
sebaiknya dia digunakan untuk beribadah, takbir, kemudian membaca tahmid, mentasbihkan Allah Subhanahu wa taala pada malam itu. Kemudian malam Jumat direkomendasi, malam Selasa direkomendasi, malam Rabu direkomendasi, malam Kamis direkomendasi. Yang tidak direkomendasi malam apa? Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Itulah, wahai sahabatku, semoga ini menjadi perhatian buat kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.